Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali di pengajian duha Masjid As-Salam Sabtu yang ketiga ba'da Ramadan. Dan tadi telah disampaikan bahwa ini adalah kajian duha pertama ya. Karena kemarin-kemarin Bapak dan Ibu terbiasa pulang kampung. Ya, mudik ya. Iya, kemarin pulang kampung. Terjebak macet ya. Di Brexit ya. Untung gak ikut mati ya. Allah masih mengizinkan kita untuk hidup ya. Allah belum mengizinkan kita untuk mati ya. Karena setiap muslim harus meyakini bahwa dia tidak hidup melainkan dengan izin Allah, dan tidak mati pula melainkan dengan izin Allah. Di surat 3 An-Nisa Ali Imran, surat 3 Ali Imran ayat 145, Allahu Jalla wa Ala berfirman, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Tidaklah satu jiwa itu mati melainkan dengan izin Allah. Dan orang yang kena musibah kematian ketika mudik ya, emang sudah menjadi takdir Allah. Maka kematian bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi kematian adalah sesuatu yang harus dihadapi. Karena dia datang dan kita tidak bisa menolaknya.
walaupun sebelumnya tidak seorang pun yang pernah mengundangnya. Siapa di antara bapak ibu yang mau mengundang kematian, lalu menawarkan dirinya untuk diundang oleh maut juga? Demi Allah, tidak ada seorang pun di antara kita yang mau. Apa yang harus kita lakukan bukan menghindari atau berupaya. Ya, jadi bukan berupaya untuk menghindari atau kelak bisa menolak kematian. Karena Allah Jalla wa'ala mengatakan, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Surat 7 Al-A'raf ayat 34. Tiap-tiap umat itu sudah Allah tetapkan ajal, batas akhir dari waktu dia di dunia. Fa idza jaa ajaluhum, dan maka apabila telah datang batas waktu itu, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda, tidak bisa diakhirkan, wala yastaqdimun, dan tidak bisa pula dipercepat, walau sa'ah, walaupun 1 saat saja. Maka mari kita mempersiapkan diri kita menyongsong kematian yang datangnya tanpa ada informasi awal, tanpa early warning system, tidak ada peringatan dini. Ada orang Indonesia mengatakan, itu anak saya meninggal, saya nggak ada firasat. Sejak kapan Allah bilang kalau orang meninggal masih keluarganya punya firasat? Orang Indonesia suka gitu ya. Bapak asalnya dari mana, Pak? Jawa Timur. Bapak? Bengkulu. Ya biasalah kita orang Melayu di mana-mana ya. Selalu ngomong ya. Oh, saya kok nggak punya firasat apa-apa ya? Yang jadi pertanyaan, kapan Allah bilang bahwa kematian seseorang ditandai dengan firasat keluarganya? Ada nggak dalilnya? Jadi orang Indonesia itu suka menghayal ya, menghubung-hubungkan yang tidak terhubung. Iblis aja suka geleng-geleng kepala loh, melihat liarnya cara berpikir orang Indonesia. Ya. Nah, jadi tadi kematian tidak ada peringatan dininya ya. Jadi jangan pernah berharap nanti kalau suami saya meninggal saya memiliki firasat. Kayak jin aja loh Bu. Atau sebaliknya, suami terhadap istrinya. Sering saya menjelaskan bahwa kematian adalah pintu penghubung. Jadi pintu connecting dengan akhirat. Kematian adalah waktu istirahat, libur, di mana seseorang tidak lagi bekerja, tidak lagi beramal. Jadi diliburkan dari kewajiban-kewajiban syariat. Maka kalau ada orang malas, saya suka tawarkan 2. Ada orang bilang gini, aduh capek ya, ibadah melulu, gak ada istirahatnya. Saya tanya, mau istirahat? Mau. 2, gila atau mati? Mau gak Pak? Mau?
Kalau gila bebas dari syariat. Mau gila Pak? Yang kedua, ya mati. Karena Allah menyatakan kepada nabinya dan kita semua, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surat 15 Al-Hijr ayat 99, ayat terakhir. Dan tetaplah engkau beribadah kepada Rabbmu sampai datang sesuatu yang wajib kamu yakini, yakni kematian. Kematian Allah Jalla wa'ala mengatakan di surat 50 ayat 22, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Pada hari ini melalui kematian itu, melalui sakratul maut itu, fakashafna anka ghita'aka, kami akan angkat. Kasyaf itu membuka tirai penghalang matamu. Perkara-perkara gaib yang tidak kita ketahui hari ini, kata Allah, fabasarukal yauma hadid. Maka pada hari ini penglihatanmu tajam sekali. Pengen tahu gaib Pak? Mati, tahu gaib deh. Saya tanya, pengen bebas dari syariat enggak? Siapa yang ingin istirahat dari syariat? Angkat tangan. Nah, 2 Bu, gila mati. Ada yang mau mendaftar gila, mendaftar diri jadi orang gila enggak Bu? Enggak. Ada yang mau daftar diri untuk mati duluan enggak Bu? Enggak mau, maka beribadahlah kepada Allah. Paham? Selama masih waras dan selama masih hidup, kewajiban syariat wajib dilaksanakan. Karena hari ini kita beramal tanpa balasan. Dan kelak kita mendapatkan balasan tanpa beramal lagi. Paham maksudnya? Maka dunia dinamai dengan darul amal. Negeri kita beramal, kita bekerja. Kita berinvestasi. Kita menanam saham. Kita menanam andil, kita membeli sebanyak-banyaknya, menanam sebanyak-banyaknya. Dan akhirat dinamai dengan darul jaza. Negeri mendapatkan balasan. Jadi pensiun, seluruh investasi yang sudah kita investasikan, seluruh saham-saham yang sudah kita simpan, akan kita dapati balasannya. Imma itu kebaikan, imma itu keburukan. Orang yang berakal sehat pasti tidak ingin membuat sesuatu yang balasannya mencelakakan dirinya. Gak ada orang sehat akalnya ya melakukan sesuatu yang akan mendatangkan balasan kecelakaan, bahaya atau kesengsaraan. Makanya orang gila tadi ya, gak nalar dia. Kadang-kadang jurang dia loncati juga. Dan orang yang sehat akalnya adalah orang yang pasti berupaya melakukan hal-hal yang balasannya, imbalannya, pengembaliannya adalah kebaikan dan kebahagiaan.
Pertanyaan saya buat Bapak dan Ibu semua. Hari ini dan seterusnya, kita ini sedang menunggu datangnya Ramadan atau sedang menunggu datangnya kematian? Kita tidak menunggu Ramadan. Kita telah melewati Ramadan yang ke 1435 kan? Ramadan kemarin yang keberapa, Pak? Menurut Bapak ini yang ke 1437, enggak benar. Yang ke 1435. Karena 1437 itu adalah jumlah tahun Nabi hijrah ke Madinah. Sementara Ramadan disyariatkan itu pada tahun kedua Hijriyah. Jadi kalau Anda ditanya, sekarang tahun berapa? 2016. Agustus besok kemerdekaan yang keberapa? Sama enggak? Antara jumlah tahun kemerdekaan dengan tahun kalender beda ya. Nah, kita tidak ada yang bisa menjamin dirinya akan bisa bertemu dengan Ramadan yang ke 1436. Gak ada yang jamin. Tetapi yang pasti kita sedang menuju kepada kematian. Mungkin tidak bertemu Ramadan, mungkin sekali bertemu Ramadan, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Yang pasti nggak mungkin yang tua-tua ini sampai 30 kali, dia nggak mungkin. Kalau kita yang muda-muda masih mungkin ya, yang kepala 4 ya. Kalau perakiraan dengan kata Nabi, umur umatku rata-rata 60 dan 70 kan. Sedikit yang di atas itu kan. Hadits Tirmidzi sahih itu. Amar ummati baina sittun wa sab'un kan. Ya. Rata-rata umur umatku antara 60 dan 70. Lebih dari itu sedikit jumlahnya. Artinya kalau hari ini Anda berusia 40 masih ada lah kemungkinan 30. Ya. Aki-aki yang sudah 70 jangan menghayal deh. Berdasarkan hadis tadi. Yang 40 aja nggak boleh menghayal karena boleh menghayal kematian bisa datang lebih cepat. Apalagi yang sudah aki-aki. Berdasarkan hadis Tirmidzi tadi. Ya. Kata Nabi, lebih dari 70 dari umat ini sedikit, tidak banyak. Coba pergilah ke kesehatan. Angka kematian yang paling banyak, apalagi vaksin palsu lagi. Bikin usia anak Indonesia makin pendek, bukan? Indonesia kan banyak palsunya. Kemarin beras palsu gitu ya. Vaksin palsu, dokter palsu ya. Banyak sekali polisi palsu ya. Yang nipu-nipu di mana-mana. Baik. Nah, jadi mari kita berupaya ya, bekal kita sepanjang Ramadan itu kita manfaatkan. Saya selalu bertanya kepada diri saya dan setiap orang. Sebenarnya tantangan kita, orang mukmin itu, di bulan Ramadan ataukah di luar Ramadan? Saya nanya, kemarin di antara bapak-bapak, siapa yang khatam 10 kali selama Ramadan? Gak ada yang khatam sehari selama Ramadan 10 kali.
Terus Bapak ngapain aja? Sehari emang nggak punya kemampuan baca 10 juz ya? Baik, saya turunkan tawaran. Siapa yang kemarin selama Ramadan khatam Quran 5 kali? Maka kalau Ramadan aja nggak bisa, gimana di luar Ramadan ya? Kalau serius bisa aja. Ya, sehari 5 juz bisa. Ya, berarti 6 hari khatam kan? Berarti sepanjang Ramadan itu berapa kali khatam? 5 kali khatam. Tuh, saya tanya, dari Ramadan sampai sekarang, dari Idul Fitri sampai sekarang udah berapa hari? Dari mulai Idul Fitri sampai hari ini udah berapa hari? 18 hari. Udah berapa kali khatam? Saya baru 3 kali khatam. Bapak udah berapa kali khatam? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini masalah ini. Maka Bapak ingat ceramah sore waktu di Ramadan, aku masih seperti yang dulu. Gak ada perubahan kita ini. Saya kemarin mengilustrasikan gini, nyantai aja ya, ini tuh merefreshing aja. Ramadan itu kan hidangan yang paling lezat kan? Ya, jadi Allah melatih kita, ruh kita untuk merasakan kelezatan ibadah. Betul ya? Jadi saya selalu mengatakan Ramadan menyisakan kelezatan, Lebaran menyisakan kelelahan. Betul ya? Lebaran itu meninggalkan kelelahan, kecapean. Ramadan meninggalkan kelezatan dalam ruh kita. Kalau selama sebulan, andai kata, karena bapak-bapak kan nggak bisa masak ya, jadi tidak bisa merekayasa resep ya. Saya setiap tahun Ramadan pasti punya makanan tidak pernah sama. Karena saya memang jago masak. Ya. Saya selalu bikin makanan itu beda-beda tiap tahun. Ya, nanti saya buka restoran boleh makan gratis tapi bayar belakangan. Nah, kalau sesuatu itu udah terasa enak di lidah dan itu dikonsumsi kontinu dalam beberapa waktu, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, secara mekanik anatomik itu ada yang namanya kecanduan nggak? Ada namanya kecanduan nggak? Kok ngajinya nggak candu, heran saya. Yang namanya sholat malam nggak candu, heran saya. Berarti ini sebenarnya human error apa iman error? Demi Allah, masalah. Ya. Tadi Ramadan kemarin kan adalah Allah memberikan stimulus, rangsangan untuk menemukan girah amaliyah. Semangat dan spirit untuk memperbanyak amal sehingga menjadi orang yang memiliki karakter orang yang senang beramal. Ternyata ya konsumsi yang 1 bulan itu tidak meninggalkan bekas kelezatan pada ruh kita. Ini tandanya kita gagal. Maka jangan pernah SMS mengatakan selamat merayakan kemenangan. Kata malaikat, wah. Kata iblis, wow, sambil salto. Menghayal loh. Karena orang yang menang itu
manakala dia bisa memenangkan takwanya dan mengalahkan sifat pembangkangannya. Di bulan Ramadan, pada kajian suri saya katakan, Allah inginkan kebaikan dari kita. Yang Allah inginkan, Allah harapkan dari Ramadan kita adalah agar kita memenuhi salah satu wasiat Allah. Yang Allah wasiatkan sejak Adam sampai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari 37 wasiat Allah di dalam Quran. Sudah pernah hitung? Jumlah wasiat Allah di Quran sudah pernah hitung belum? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sampai tua bangka begini nih. Nah, salah satu wasiat Allah itu apa? Salah satu wasiat Allah yang Allah berulang-ulang ingatkan dalam seluruh kitabnya dan risalah seluruh para nabinya, itu apa, Bu? Takwa. Ini ibu jawab kira-kira, ya? Coba-coba aja karena ibu ini kan mental caplang ya, buat anak pakai coba-coba. Atau memang ibu tahu betul bahwa takwa itu salah satu wasiat utama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya tanya dalilnya. Tadi ibu yang jawab jujur, jangan ada dusta di antara kita. Surat berapa, ayat berapa wasiat itu Allah tuliskan? Tadi ibu yang jawab yang mana? Saya nggak tahu, tapi ibu tahu ibu yang jawab kan? Tadi ibu yang jawab takwa mana? Coba angkat tangan. Tuh nggak berani ibu-ibu, ya Allah, ya Allah, alhamdulillah mereka bukan ibu saya loh. Ibu yang tidak pantas dibanggakan. Ini nenek yang tidak pantas dibanggakan cucunya ini. Nah, sudah jawab tapi tidak bertanggung jawab atas jawabannya. Bapak-bapak, setuju nggak dengan ucapan ibu-ibu tadi bahwa takwa itu adalah wasiat utamanya Allah? Setuju? Nah, surat berapa, ayat berapa Allah tuliskan wasiat itu? Surat 3 ayat 102, salah. Surat berapa? Ini bapak-bapak ngaji udah berapa lama sih? Dari jenggot belum tumbuh sampai udah panjang loh jenggotnya. Ya, ini kan lumayan panjang di jenggotnya. Surat 4 An-Nisa ayat 131. Ini catat aja lupa, gimana nggak catat ya? Maklum apa, Bu? Alasan aja, Bu. Ibu-ibu suka berlindung di balik umur ya. Bu, ini sebenarnya faktor umur atau faktor kebodohan aja? Ini faktor keumuran atau faktor kepikunan? Dua-duanya. Ibu-ibu mau jawab satu nggak enak gitu ya. Coba lihat surat 4 An-Nisa 131 tadi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah segala apa-apa yang ada di langit dan segala apa-apa yang ada di bumi. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum. Sungguh telah kami wasiatkan
Ya, kepada orang-orang yang telah kami beri kitab sebelum kalian, para nabi dan umat-umat mereka. Wa iyyakum, dan juga kepada kalian. Anittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ibu, kalau misalnya orang tua ibu meninggal, mewasiatkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, ibu memperhatikan gak wasiat itu? Ibu memperhatikan gak wasiat itu? Serius gak memenuhinya? Kok jawabnya lempem amat, Bu? Sekarang saya tanya, menjalankan wasiat dari orang tua atau siapa saja yang kita terima wasiatnya, yang tidak bertentangan dengan syariat, hukumnya wajib atau sunnah? Wajib. Kalau itu orang tua kandung kita mewasiatkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, kira-kira bapak dan ibu yang sebagai anak serius atau main-main menjalankan wasiat itu? Pertanyaan, kedudukan orang tuamu dan kedudukan Tuhanmu mana yang tinggi? Kenapa tidak seserius itu? Bahkan kadang-kadang kita orang Indonesia walaupun wasiat bapaknya nyeleneh aja dijalanin loh. Contoh. Nduk, pokoknya ibu nggak mau tahu ya. Kalau ibumu meninggal, mbok ditahlilkan, diyasinkan. Pakeken lagi. Si anaknya tahu itu tidak nyunah. Betul? Itu tidak nyunah, menjalankan sesuatu enggak nyunah, itu tidak dibenarkan. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tetapi apa kata si anak? Piye toh? Enggak ngejalanin gimana gitu? Lawang bapak dan ibu wasiat. Maka tetapi kalau ngejalanin gimana? Lawang itu bidah. Dilema bukan? Mikir berhari-hari. Itu pasalnya di SMS berulang-ulang. Nanya itu hukumnya. Sementara itu wasiat sudah ada sejak Adam. Lihat. Tidak diperhatikan oleh kita. Jadi sebenarnya kedudukan kita itu hanya durhaka apa hamba durhaka sih? Jadi kalau anak durhaka sama hamba durhaka, ada yang lebih bahaya. Bapak-bapak tadi bingung. Waduh gimana nih Pak Salih nih. Aku udah belajar sunnah gitu kan. Bahwa apa-apa yang diwasiatkan itu nggak memiliki dasar syariat. Kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak kami perintah, tidak kami contohkan, ditolak. Tapi gimana aku ini? Dilema loh. Di situ Nabi ngelarang, di sini bapakku wasiat. Apalagi kalau tidak punya uang tapi bapaknya wasiat. Nduk, Lek, kalau bapak mau mati tak bawa pulang di kampung ya, kuburin. Di dekat eyang kagungmu. Kepikiran nggak kalau nggak bisa bawa ayah ibu ke kampung? Kepikiran nggak? Nah, kenapa nggak kepikiran ayah tadi? Waduh, ini masalah nggak Bu? Ini masalahnya ringan apa berat ini? Berat? Wasiat Allah diabaikan gimana sih? Ya? Orang tradisi aja sekarang digalakkan dengan alasan kearifan lokal gitu. Ya. Jadi kalau ada orang yang menentang tradisi-tradisi yang syirik dianggap Wahabi kan?
Bahkan dituduh teroris bukan. Ini radikalisme ya. Itu pengajian. Tanya, apa hukumnya memberikan sesajen kepada Nyi Roh Kidul? Kalau yang nanya orang Jogja loh. Bapak jawab, memberikan sesuatu kepada sesuatu dengan ketakutan. Di mana ketakutan hanya kita berikan kepada Allah, maka ini namanya syirik rububiyah namanya. Dan itu syirik akbar. Ini jawabannya benar atau salah? Bawa dalil Quran enggak? Tetapi apa kata orang-orang? Waduh, ini ajaran radikalisme ini. Wah, ini benih-benih terorisme. Betul? Anda bawa Quran, karena ayat Al-Quran dan sunnah sahih menentang tradisi nenek moyang sejak dulu. Itu adalah Anda pasti dituduh telah membawa ajaran baru. Wahabi, radikal, teroris. Kenapa? Karena tidak berpegang teguh atas wasiat leluhur, gitu ya. Pertanyaan, sebenarnya tanah Jawa itu punya leluhur apa punya Tuhan sih? Yang orang Jawa aja jawab dulu. Nah, orang Jawa, saya suka bilang di Jawa gitu loh. Bu nih, Pak nih, ini tanah Jawi punya wong Jawa apa punya Allah? Lah numpang kok ngotot piye toh? Lah kok numpang di tanah Allah? Orang Madura bilang tanah Tuhan bukan? Benar, orang Madura tuh tahu diri. Dia nggak bilang ini tanah nenek moyangku, semoga Allah berkahi dan Allah luruskan lisan dan hati orang Madura bukan? Ini tanah Tuhan katanya. Ya benar Madura kan? Tadi Allah bilang, kepunyaan Allah apa-apa di langit dan di bumi bukan? Semoga Allah luruskan motivasinya bukan? Ya. Nah, kalau ini bumi Allah, ini langit Allah, semua milik Allah, mbok orang numpang gimana gitu loh. Ini orang numpang di rumah orang, kok ngatur yang punya rumah. Ini sebenarnya numpang tahu diri enggak sih itu? Ini kalau pakai dialek Medan, sudah menumpang di lutut kentut pula kau. Kalau pakai bahasanya silalahi begitu. Ada apa yang silalahi baru datang dia. Ya, sudah menumpang di lutut kentut pula kau. Kalau kita numpang di rumah orang, dan orangnya sangat baik, kemudian dia buatkan aturan yang tidak boleh dilanggar, orang akan numpang tahu diri bukan? Nah Allah bilang, loh kamu numpang di tanahku loh, di bumiku loh. Dan aku berwasiat kepada kalian, bertakwalah kepadaku. Kenapa wasiat orang? Kenapa wasiat makhluk? Bahkan wasiat leluhur pun dipegang teguhi dengan alasan kearifan lokal. Alasannya apa? Lah kami kan Islam Nusantara. Sejak kapan ada Islam Nusantara? Ya Islam tok. Ya Islam wae. Ya orang-orang yang namanya Islam Nusantara, Islam A macam-macam. Iblis aja bingung loh, coba lihat. Iblis bilang apa? Lawung setahunnya saya Islam cuma satu sejak Adam sampai Muhammad loh. Ya. Bahkan iblis bilang apa? Ya Tuhan, kaget aku. Kenapa? Tidak terbayangkan di benakku untuk membuat agama baru namanya Islam Nusantara. Itu gagasan mereka sendiri ya Allah. Jadi aku jangan diazab karena kesesatan mereka ya Allah. Bahkan iblis bilang apa? Ya Tuhan, andaikan aku bisa menganulir, aku minta dimatikan secepatnya. Kenapa? Misiku telah terpenuhi. Tapi saya nggak bisa dianulir. Maka dia tunggu sampai kiamat. Maka iblis bilang apa? Kalau begitu, ya raupopo. Aku tinggal nunggang-nunggang kaki. Aku katakan, lanjutkan. Bersama kita bisa go to hell. Ya, kita bawa Allah, kita bawa syariat Allah, kita ajarkan ayat Allah. Jawabannya apa?
itu bukan agama yang kami yakini selama ini. Nah itu dia. Masalah kan? Itu bukan agama yang diajarkan nenek moyang kami dahulu. Ya, maka ibu bapak lihat, tradisi-tradisi kebiasaan-kebiasaan yang diyakini, bahkan keyakinan mereka terhadap tradisi itu lebih kuat dibandingkan keyakinan mereka terhadap din mereka. Betul? Mereka melanggar din tidak merasa bersalah, tidak takut kualat. Tapi melanggar tradisi pamali katanya. Ana wong Jawa toh? Biasa gitu ya, Pak. Ambon juga gitu, sing boleh pamali, sing ada lawang. Nah, seperti itu. Di mana-mana orang itu tidak berani melanggar. Jadi ada larangan-larangan pamali-pamali di satu daerah tuh nggak boleh dilanggar dia. Ya, nah, jadi orang melakukan bid'ah, melakukan kesyirikan, orang nggak takut kepada Allah. Ya, tapi orang melanggar wasiat leluhur, merasa takut kualat. Kira-kira iblis bilang apa? Puji Tuhan, haleluya, ringan kerjaanku. Betul? Kira-kira kalau Anda punya teleskop, bisa memantau wajah iblis, kira-kira begitu reaksinya. Puji Tuhan, haleluya, ringan kerjaanku. Kenapa? Ternyata di luar ekspektasi katanya. Dulu rencana saya di samping nggak sejauh-jauh itu. Tapi puji Tuhan mereka sendiri sudah menyesatkan di dirinya. Sampai takut melanggar tradisi, kebiasaan, keyakinan-keyakinan leluhur mereka. Nah, sementara wasiat-wasiat Allah tadi diabaikan. Wasiat Allah yang lain apa? Gak ingat satupun wasiat Allah. Waduh. Sudah, lihat surat 6 aja deh. 151, 152, 153. Surat berapa? Pertama, Allah berwasiat supaya tidak boleh berbuat syirik. Udah ketemu belum? Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Wabil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Betul? Wasiat Allah apa? Jangan berbuat syirik. Supaya kamu penuhi syarat takwa tadi. Pertama, jangan berbuat syirik. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Betul? Jangan bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Indonesia banyak bunuh anak enggak? Anak ditaruh di tong sampah. Allah lah yang memberi rezeki kepada kalian. Dan juga kepada mereka, anak-anak kalian. Jadi enggak usah Bapak bilang, 2 anak baik. Siapa bilang 2 anak baik? 2 anak lebih baik ya. 2 anak lebih baik. Salah bahasanya. Ya. 2 anak lebih, baik. Bukan 2 anak lebih baik, salah bahasanya. 2 anak lebih
baik. Paham? Kan tergantung koma. 2 anak lebih baik. Artinya kalau punya anak lebih dari 2 itu baik. Bukan 2 anak baik. Kalau dua-duanya mati gimana? Alasannya apa? Ya nanti kalau miskin gimana? Nggak usah khawatir, Allah bilang. Allah sudah menjamin rezekinya. Jadi tenang aja. Jadi tadi Allah bilang, kalian sudah numpang di bumi, aku udah berikan jaminan rezeki kan? Paham? Nggak usah khawatir. Saya suka nanya sama orang yang punya anak 2. Kenapa anakmu cuma 2? Daripada susah, Pak. Saya jamin, saya bilang, Bapak jamin. Kalau besok tahun depan Bapak senang. Nggak jamin juga sih. Bapak berjibaku deh, Pak. Jadi, 2 anak lebih. Baik, komanya 2 anak lebih ya. Bukan 2 anak, lebih baik. Salah bahasanya itu. Bapak menganut asas mana? 2 anak lebih baik atau 2 anak lebih baik? Saya ini ahli bahasa Indonesia loh ini. Maka dulu di organisasi, saya biasa ditugaskan finalisasi bahasa anggaran dasar. Karena saya ahli usul fikih masalah. Dan ahli bahasa. Di koma pun harus mengandung makna ya. Dan makna itu mengandung aspek hukum bukan? Supaya nanti nggak usah didebat-debat lagi tuh undang-undang. Nah, jangan khawatir itu. Kemudian apa lagi? La taqrabul fawahisha. Jangan kalian mendekati perbuatan-perbuatan fahisha. Masuk kategori fahisha apa saja, Bu? Zina. Zina itu fahisha. Lihat surat 17. Ayat 32. La taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Perbuatan fahisha yang lain apa, Pak? Homoseksual, LGBT, ghalabat. Bukan LGBT susah, tulis aja ghalabat. Ghalabat bahasa Arabnya orang yang dikalahkan, orang yang dihinakan. Bahasa Arab. Ghalabat apa? Gay, lesbian, ya bisex dan transgender, sikatnya ghalabat. Ghalabat bahasa Arab orang yang dihinakan, yang dikalahkan. Semoga Allah hinakan mereka, semoga Allah kalahkan mereka. Paham? Maka gak usah LGBT deh. Daripada repot, LGBT, nanti lama-lama LG. Enakan mana? LGBT apa ghalabat? Ghalabat. Paham? Dan itu adalah perbuatan fahisyah. 3 kali Allah katakan, perbuatan homoseksual itulah perbuatan fahisyah. Lihat surat 7 ayat 80, 81. Ya. Walutan idh qala liqaumihi ata'tunal fahishata ma sabaqakum ya biha min ahadi minal alamin. Lut berkata kepada kaumnya, mengapa kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian di dunia ini? Apa itu? Innakum la ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Yaitu kalian mendatangi laki-laki untuk menyalurkan biologis kalian. Kali negeri ini sebenarnya negeri Pancasila apa Pancagila sih? Saya tanya, sebenarnya Tuhannya orang Indonesia itu apa? Orang Islam gak usah pertentangkan Pancasila dan Islam ya. Karena gak bertentangan. Paham? Maka konsekuensi orang Indonesia
yang mengaku asal negaranya Pancasila, maka dia tidak boleh mencurigai Islam dan menjadikan Islam itu sebagai bagian integral dari Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, bukan? Tolong dicatat, orang-orang non-muslim sedang ingin mengamandemen Pancasila. Tolong dicatat itu. Orang-orang Tionghoa sedang mengumpulkan dana, non-muslim, bergabung dengan gereja-gereja. Sila pertama akan dirubah. Bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan diganti dengan yang Maha Kuasa. Kan yang Maha Kuasa kan Tuhan mana saja boleh Maha Kuasa dong. Tapi kalau Tuhan yang Maha Esa, dan Tuhan mereka 2, 3, 4 bukan? Kalau diperhatikan, sedang ada upaya untuk mengamandemen Pancasila sila pertama. Kata yang Maha Esa diganti dengan yang Maha Kuasa. Maknanya sama atau berbeda? Tolong ini dihembuskan ya. Dan kita bikin perlawanan. Gak boleh dirubah. Paham? Jadi orang Indonesia negara bertuhan. Bukan gak bertuhan. Bukan ateis. Dan Tuhan yang diyakini Pancasila satu saja sifat ketuhanannya. Tidak berbilang. Dan Tuhannya orang Indonesia adalah Allah. Karena di pembukaan Undang-Undang Dasar dikatakan atas berkat rahmat Allah. Jadi Tuhan yang Maha Esa adalah Tuhan Allah. Dialah yang memerdekakan bangsa ini. Betul? Maka Tuhan-Tuhan di lain Allah numpang hidup di Indonesia. Saya tidak menyelisih Pancasila, bukan? Ini saya lagi menerangkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, bukan? Polisi-polisi kaget. Ketika saya jelaskan ini, siapa berani lawan saya, coba. Kita uji argumentasi. Lo apa gua? Polisi-polisi bilang, jago Bapak. Setuju. Gak kepikir kami kemarin-kemarin. Jadi jangan lu kira gue gak pintar politik, lu gue putar-putar kepala lo. Paham? Oleh karena itu tidak heran kalau yang Maha Esa akan diganti dengan yang Maha Kuasa, kan? Bahwa Tuhan kita tergantung keyakinan masing-masing. Gak bisa. Sudah disepakati ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa Indonesia negara bertuhan. Indonesia bukan negara ateis. Jadi orang yang menyatakan tidak ada Tuhan, berarti dia menyelisih Pancasila pertama. Kalau ada orang mengatakan Tuhan Indonesia ada 2, menyelisih Pancasila. Karena Tuhannya cuma satu saja bangsa Indonesia ini. Siapa Tuhannya Indonesia? Allah. Karena orang Indonesia mengakui kemerdekaan ini adalah rahmat Allah yang Maha Esa. Sehingga Tuhan-Tuhan yang lain hanyalah numpang hidup di Indonesia. Kalahkah penafsiran saya? Kalau saya bilang salah, rubah itu kata-kata Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, karena Tuhan kita Allah, itu diakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Mestinya orang Indonesia harus mengikuti wasiat Allah ini, kan? Maka segala bentuk yang oleh Allah Tuhan yang Maha Esa di Pancasila itu, pakai bahasa politis, Allah Tuhan yang Maha Esa di Pancasila itu, dan Allah yang Maha Esa tentu Allahnya orang Islam, bukan? Bukan Allah yang beranak. Sejak kapan Allah buntingin orang? Ada kawan saya mengatakan, Yesus anak Tuhan karena diciptakan dengan kun fayakun. Saya bilang, seluruh sesuatu Allah bilang kun fayakun. Dia bilang lagi, karena apa itu namanya Yesus itu ruh Tuhan. Di Quran semua makhluk itu ruh Tuhan. Allah tiupkan ruhnya. Berarti kita semua anak Tuhan. Ternyata Tuhan punya anak bukan satu, banyak. Satu aja bingung gimana banyak.
Saya bilang cari alasan masuk akal bawa ke sini ya. Ini masa Quran saya lu utak-atik loh. Nah, Allah berwasiat. Lalu apa kata Allah? Jadi menjauhi perbuatan-perbuatan fahisyah. Wala taqtulu an-nafsal lati haramallahu illa bil haq. Allah mengharamkan, melenyapkan, menghilangkan nyawa orang tanpa alasan yang benar. Saya tanya, siapa di antara aturan dunia dengan Tuhan Allah ini yang menjamin hak-hak manusia? Saya tanya. Tadi coba lihat, Allah menjamin, Allah menyuruh kita memenuhi hak Allah untuk diesakan, bukan? Allah menjamin hak-hak orang tua dari anak, bukan? Allah menjamin hak-hak anak dari orang tua, bukan? Allah menjamin, silakan Anda menyalurkan syahwatmu tapi yang tertata, rapi, tidak boleh melanggar aturan, bukan? Allah tidak melarang kita menyalurkan syahwat, tapi bertanggung jawab, bukan? Jadi kalau laki-laki datangi laki-laki, kira-kira monyet ketawa enggak? Monyet bilang, gila lah. Gue aja enggak sebingung lo gitu loh. Apa kata monyet? Gue aja bedain mana awewe sama awowo. Allah, awewe sama awewe lu embat. Sama awowo, mendingan gue monyet keles. Jadi yang galabat tadi kalau ketemu monyet, apa kata monyet? Jadi ada pernah orang lesbi sama gay ketemu monyet. Marah, dasar monyet. Apa kata monyet? Mamon. Manusia monyet. Makin marah dia, dasar monyet gak tahu diri. Lo itu gue gak punya otak. Tapi nyalurkan biologis gue bener. Berarti gue tahu diri daripada Allah. Allah tuh gak tahu diri. Enggak tahu laki dan perempuan. Lu embat aja lu sejenis. Jadi gue lebih tahu diri daripada Allah. Gue aja tahu mana yang enak sama gak enak. Paham? Jadi apa kata monyet? Mendingan gue jadi monyet daripada jadi Allah. Ya. Jadi kalau saya sudah kuasai teknologi, saya mau bikin kartun perdebatan antara galabat dengan monyet. Apalagi kalau ketemu kambing, nabrak kambing marah-marah lagi. Dasar kambing gak punya otak. Gue gak punya otak, insting gue bener. Buktinya apa? Gue birahi, gue cari lawan jenis, gak sejenis gue cari. Jadi, mendingan gue jadi kambing, kotoran gue aja berharga loh. Jadi pupuk, kulit gue berguna. Betul? Bulu gue bisa jadi baju. Ya? Jadi lebih baik jadi kambing daripada jadi manusia kayak lo. Coba lihat, seluruh elemen kambing berguna enggak? Jelas? Jadi nanti kalau bisa bikin kartun, bikin apa namanya, Pokemon, semacam Pokemon gitu kira-kira ya. Pertengkaran antara monyet dan galabat. Atau kambing bilang, bulu lu nggak ada gunanya coba. Paham? Bahkan otak lu udah rusak nggak dipakai lo. Gue orang Padang paling suka otak kambing. Otak gue sama orang Padang dibuat apa? Tunjang apa itu namanya itu. Otak lo gak ada gunanya, coba lihat. Jadi coba lihat, hari raya gue dicari, musim haji gue dicari, Allah dijauhi orang. Mendingan gue terhormat jadi kambing. Hari kiamat, gue bangkit dengan tanduk gue jantan daripada Allah. Ya, jadi kalau punya anak, punya kelainan, bilang, nak, lebih baik gue piara kambing daripada Allah. Betul? Kalau punya anak galabat sama anak kambing, piara bangga mana, Bu? Paham? Ini sanksi-sanksi sosial. Nah,
Lalu Allah bilang apa? Jadi Allah jamin nggak? Karena Allah jamin hak nyawa bukan? Hak hidup dijamin Allah bukan? Allah mengatakan wala taqtulun nafsal lati haramallah. Jangan engkau membunuh jiwa manapun Allah haramkan seluruhnya. Illa bil haq, kecuali yang benar. Orang bunuh dibunuh gitu kan? Jadi mana yang hak-hak asasinya lebih terjamin? Islam atau yang bukan Islam? Jadi saya pernah diperhadapkan oleh satu aktivis HAM. Dia bilang Islam melanggar HAM. Siapa bilang? Belum ada deklarasi PBB kami udah punya ketua ayat. Tadi saya ulangi. Pertama hak Allah paling tinggi bukan? Yang kedua hak orang tua bukan? Yang ketiga hak anak bukan? Yang keempat hak reproduksi bukan? Yang kelima hak hidup bukan? Dijamin oleh Islam. Dan itu tidak ada pada agama lain. Karena saya ketika membaca ayat ini, saya tanya sama kawan-kawan, ada di kitabmu enggak? Dia bilang enggak ada kayak gitu. Saya bilang Tuhanmu lupa rupanya. Kalau Tuhan saya enggak lupa, saya bilang. Saya enggak tahu Tuhanmu error atau kamu yang error, saya bilang. Ya, saya bilang mungkin Tuhanmu lupa kali. Dia bilang masa Tuhan lupa? Ya iyalah buktinya enggak ada. Saya nggak tahu, emang Tuhanmu tidak sadar atau lupa dia. Wallahu a'lam, tanya sama ada Tuhanmu nanti. Jadi jangan saya bilang, jangan tuduh kami tidak menghargai HAM. Nah, wasiat berikutnya apa? 152 lihat. Surat berapa? 6. Wala taqrabul malal yatima illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Coba lihat. Dan jangan kalian memakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang dibenarkan. Dan kelola harta anak yatim secara benar sampai anak yatim itu mencapai usia balik. Adil nggak Islam ini? Islam anti kezaliman bukan? Anti kezaliman kan? Wa auful kaila wal mizana bil qist. Dan jangan kalian mengurangi takaran dan timbangan. Maaf, wa auful kaila, dan sempurnakanlah mizan, timbangan. Al kaila timbang apa itu takaran? Wal mizan, dan timbangan dengan adil. Coba lihat. Sampai akses ekonomi, hak hajat hidup orang banyak diatur enggak oleh Allah? Diatur kan? Sebab dasar ekonomi kacau karena kecurangan para pengusaha bukan? Ketidakadilan pengusaha bukan? Dijamin oleh Allah jadi. Maka saya pernah bacakan ayat ini. Lalu saya tanya, kalian punya nggak di kitab kalian? Mereka diam. Jawab, ada nggak jujur? Mereka hanya bilang. Saya bilang, berarti Tuhanmu lupa itu cantumkan. Tuhanmu lupa, saya bilang. Masa Tuhan lupa? Saya bilang, rupanya Tuhan lupa. Coba telepon. Minta supaya diturunkan kitab baru. Mungkin Tuhanmu pikun, saya bilang. Lupa dia. Faktor umur tadi kak nenek-nenek dia salam. Jadi mereka melecehkan Islam. Saya jelasin. Saya boleh nanya. Ya mereka tuduh Islam itu melanggar HAM segala macam. Saya jelasin enggak. Islam itu menjamin hak-hak dasar kok. Paham? Termasuk hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bukan? Bagaimana cara mendapatkan apa? Harta anak yatim tidak boleh dizalimi. Yang kedua, ekonomi harus terjamin, tidak boleh ada kecurangan dan manipulasi dalam perdagangan.
Saya tanya, kalau saya jelaskan semuanya, di kalian ada nggak seperti itu? Mereka jawab, nggak ada. Saya nggak bilang, agama kalian nggak benar. Saya bilang, rupanya Tuhan kalian lupa menuliskannya. Mereka bilang, Pak Salim bicaranya nggak bisa bawa ke polisi. Ya kan dia bilang, rupanya Tuhan kalian lupa. Artinya kalau Tuhan lupa, bukan Tuhan. Namanya kata Tuhan lupa. Paham? Sebab Musa berkata, Inna Rabbi la tansa. Dan Tuhanku tidak pernah lupa. Jadi kalau lupa itu manusia itu kan. Bayangkan kalau Tuhan lupa. Repot nggak? Bapak-bapak pikun aja repot bini ini. Ha? Kemudian apa kata Allah? Ya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apa kalian berbicara? Bicaralah sejujurnya. Hari ini banyak sekali di media massa, di kemajuan teknologi media ini, sosial media, banyak terjadi kebohongan-kebohongan publik, bukan? Allah bilang, jika kalian berbicara, maka bicaralah yang benar, yang jujur, yang adil. Apa kata Allah lagi? Dzalikum wassakum bihi la'allakum tadzakkarun. Demikianlah yang dia Allah wasiatkan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian selalu ingat-ingat. Kata orang Manado, ingat-ingat. Wasiat berikutnya, 153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Sungguhnya inilah jalanku yang lurus. Maksudnya agama. Agama Allah satu atau dua? Ikutilah agama yang lurus ini. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan aturan hidup yang lain. Kalian pasti akan terpecah belah. Coba lihat. Undang-undang pilkada sudah dibuat. Sekarang di apa lagi? Dia mau di judicial review kan? Sekarang undang-undang pemilu lagi mengalami perdebatan sengit. Karena Golkar maunya parliamentary threshold itu harus 10%. Yang lain bilang ini upaya untuk mematikan partai yang lain. Nah, tulis saling curiga bukan? Padahal kalau 10% lebih kompetitif kan? Lama-lama yang gak berkualitas kan mati sendiri kan? Kita juga pusing milih mana kan? Itu contoh. Bagaimana ketika akal digunakan, bahkan dalam urusan dunia kita pun terjadi banyak perselisihan. Maka Allah bilang dalam urusan agama nggak boleh kamu ikut jalan-jalan yang lain, ikutin satu aja. Di sini agama itu datang dari Allah satu atau dua. Berarti agama yang diwahyukan kepada Nabi atau agama Wali Songo. Maka saya suka ditanya orang. Ya. Bapak nggak percaya. Saya tahu Wali Songo orang alim. Yang menyebarkan agama. Tapi saya tidak menjadikan Wali Songo sebagai rujukan beragama saya. Jelas? Karena rujukan beragama saya. Quran, Sunnah, dan para sahabat. Lah mereka itu wali. Surat berapa, ayat berapa bilang Songo itu wali. Suratnya mana? Surat keterangan. Tetapi Quran mengatakan para sahabat itu diridai oleh Allah. Saya tanya di Quran, yang mendapat garasi kebenaran Wali Songo atau sahabat? Cari sampai bulu-bulu rontok, songong namanya. Nah, kalau Anda mengatakan Wali Songo itu dijamin kewaliannya. Wallahu
Mereka orang salih, iya. Mereka para ulama, iya. Tetapi tingkat kewaliannya itu gaib milik Allah Jalla wa'ala. Tetapi kalau saya katakan bahwa para sahabat itu wali Allah, iya. Karena Allah menjamin kewalian mereka. Surah 9 ayat 100 kan? As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang yang mula-mula masuk Islam dari muhajirin dan ansar. Walladzina taba'u bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Menunjukkan yang sudah baik para sahabat, bukan? Yang diberi syarat orang yang mengikutinya, bukan? Orang yang mengikuti akan mendapatkan keredaan yang Allah berikan kepada para sahabat kalau cara mengikutinya benar. Pertanyaan, di sini ayat ini menjelaskan yang jadi rujukan beragama itu para sahabat atau wali songo? Jangan memfitnah dan menghibah wali songo, tapi jangan beragama menurut wali songo. Setuju? Karena cari sampai bulu-bulu rontok nggak ada itu dalilnya. Ya? Ada yang mengatakan kan kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli zikir. Saya jawab, keilmuan wali songo dan Abu Bakar, Umar, Utsman, siapa lebih alim? Kamu bawa ayat, saya balas loh. Paham? Makanya ahlu bid'ah tidak usah bawa dalil. Balikin akalnya. Kan mereka ulama. Kata Allah tanya kepada ulama. Pertanyaan. Keilmuan wali songo dengan keilmuan Imam Syafi'i. Mana yang lebih alim? Syafi'i atau Imam Syafi'i? Syafi'i atau Imam Syafi'i? Imam Syafi'i. Jelas? Dan apa kata Imam Syafi'i? Aku menemukan satu persoalan dalam agama. Maka aku cari rujukannya pada Quran dan Sunnah. Bila aku dapati pada salah satunya, maka haram bagiku berpendapat menyelisihinya. Bila tidak aku dapati pada keduanya, maka aku akan mencari dari pendapat para sahabat. Bila mereka ijma', maka haram bagiku keluar dari ijma' mereka. Bila aku dapati para sahabat berbeda pendapat, haram bagiku berpendapat yang ketiga. Aku akan mengambil pendapat yang terkuat dari dua pendapat tadi. Manakala tidak aku dapati dari para sahabat, barulah aku berpendapat sendiri. Saya ulangi, ilmunya wali songo sama ilmunya Imam Syafi'i tinggian mana? Imam Syafi'i menyandarkan agama dari Quran, Sunnah dan sahabat, bukan? Tidak ada mazhab wali songo, yang ada mazhab Syafi'i. Betul? Ini pakai logika orang Indonesia. Maka katakan, kita sangat berterima kasih atas jasa para wali songo. Telah merintis jalan Islam di Indonesia. Tidak boleh diingkari. Semoga Allah menjadikan itu pahala untuk mereka. Semoga Allah mengampuni mereka. Ya, semoga Allah memaafkan kesalahan ijtihad mereka. Paham? Tetapi beragama tidak berdasarkan wali songo. Paham? Kita beragama seperti agamanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masuk akal enggak? Seorang wali enggak sholat 1 tahun sampai badannya berlumut. Karena dulu saya pernah kuliah diceritain. Sunan Kalijogo, kenapa disebut Kalijogo? Karena Sunan Bonang disuruh nunggu tongkat. Sampai badannya berlumut. Saya tanya, itu sholatnya gimana Pak? Dia bilang, nah itu ilmunya sudah tinggi. Tingginya dia apa Nabi? Nabi aja sholat kakinya bengkak. Yang benar aja dong Pak. Nabi Musa yang sudah dapat khalil, apa kalam Allah, apa kalim Allah saja dia sholat. Nabi Ibrahim saja sholat. Khalilullah. Bagaimana cuma dia calon wali? Saya bilang, Bapak ini profesor tapi akalnya kurang. Dia bilang, kemampuan mereka nggak dapat dijangkau akal. Dan jangka gimana? Saya tanya. Tingkat kewalian dia dengan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim tinggian mana? Saya tanya Bapak. Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kesayangan Allah. Nabi Muhammad itu punya kedudukan tertinggi di sisi Allah.
Tapi sholat sampai kakinya bengkak. Lagi mana wali jaga tongkat sampai badannya berlumut gak sholat-sholat? Kata kawan saya satu kelas, ya juga ya, kita nggak mikir dari tadi, emang gak terlalu bego. Mendengar aja loh, gak nalar, saya bilang. Maka profesor dicerita, nak, kok kamu kritis? Itu yang dari 32 orang, cuma kamu aja yang nalar, yang lain pun nerima aja. Dan saya sendiri baru nerima tadi. Karena saya sejak dalam kandungan tidak seperti bapak bodoh. Sejak dalam kandungan ibu saya selalu kritis terhadap segala sesuatunya. Tidak nalar dia kritisi. Terbawa-bawalah saya. Maka saya tadi lihat bapak saya memuji Allah Subhanahu wa taala karena bapak bukan bapak saya. Dia bilang ini anak kurang ajar banget ya. Bapak yang kurang ajar, bapak kan nipu kami dengan wali tadi. Terus saya tanya dia, Pak, Profesor, apa definisi wali? Saya tanya. Dia mendefinisikan wali itu adalah orang yang dekat dengan Allah, bla bla bla, dan punya keutamaan yang nggak dimiliki orang lain. Saya tanya, definisi Bapak landasannya apa? Biasa imam-imam 4 itu mendefinisikan perkara syariat bukan didasarkan dalil, dari Quran maupun Sunnah. Karena Bapak dasarnya apa? Saya bilang definisi orang wali itu apa? Orang yang beriman dan bertakwa. Itulah wali, Pak. Dia bilang, jangan kamu mengada, diam. Bapak tuh nggak tahu, yang tahu saya. Diam, Bapak juga diam. Saya bilang, sebenarnya definisi wali gampang aja, Pak. Bapak lihat aja surah 10. Ayat 62 sampai 64. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yazanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Surah 10 Yunus ayat 62 sampai 64. Ketahuilah sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran dan tidak ada ketakutan di hati-hati mereka. Yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Itu definisi gampang aja, Pak. Muter-muter loh definisi dari tadi loh, Pak. Karena dia mengajar sejarah Islam, dia ajarin. Saya bilang gini, Pak. Andai kata dulu saya lebih tua dari Bapak dan jadi pembimbing Bapak, Bapak nggak jadi profesor. Dia bilang kurang ajar benernya. Demi Allah, Pak. Kalau saya jadi prof menurutnya Bapak, Bapak nggak akan doktor. Saya suruh Bapak ulang lagi, kuliah lagi. Kalau saya rektor, Bapak saya istirahatkan, nggak mengajar. Karena Bapak banyak dongeng soal sejarah tadi. Terus saya tanya gini, Pak. Kan mata rantai antara Wali Songo dengan pembawa cerita itu gimana rawi itunya? Sanaknya gimana, Pak? Kan Imam Syafi'i saja, muridnya cerita, saya dengar dari ini, dengar dari ini, dari ini. Dalam Islam ada namanya sanad. Nah pertanyaannya adalah, Bapak dari tadi, menurut sejarah arkeologi, lah itu kan sesuatu yang berlalu dia teliti hari ini, kan nggak nyambung, Pak. Paham? Siapa yang bertemu Wali Songo dan orang-orang yang memberitakan itu terpercaya atau tidak moral dan integritas dan intelektualnya. Nah, bingung sendiri dia. Jadi demi Allah, Pak, nanti ujian saya nggak jawab, hanya tulis dongeng. Bapak tanya saya jawab, dongeng. Maka profesor pun marah. Seumur hidup saya jadi dosen, gak ada yang kurang ajar kayak you. Kalau saya bilang, sepanjang saya belajar gak ada guru yang bodoh kayak Bapak. Nah.
Lalu saya bilang, Pak, Bapak kan sesat atau tidak sesat kan tetap dapat gaji, Pak. Masa saya sudah bayar harus disesatkan oleh Bapak? Sial betul nasib saya. Sekarang kalau ketemu saya pasti dia ketawa dan tepuk-tepuk. Saya banyak belajar sama anak gila ini. Saya bilang, iya Pak, dulu saya nggak gila. Ketemu profesor gila, saya jadi gila beneran, Pak. Kenapa? Saya tuh bilang ini, kok ada profesor nggak bahas saya Bapak gitu loh. Ya, membawa sesuatu yang namanya ilmiah tapi justru nggak ilmiah. Jelas? Jadi makanya saya jadi gila, Bu, di mana-mana Pak. Orang waras ketemu gila pasti dia jadi gila, Pak. Tadi waktu saya berpikir, kok ada profesor gila kayak Bapak ya? Dia ketawa, hahaha. Jadi untung Bapak cepat saya rukyah, enggak? Kan Bapak diazab di kubur loh. Atau duka-duka Bapak buat. Untuk Bapak belum mati ketemu saya loh, Pak. Bayangkan kalau Bapak nggak ketemu satu nih, satu orang, Bapak digebukin loh di kubur. Jelas ya? Jadi inilah wasiat-wasiat Allah. Maka kalau ingin jadi wali Allah, perbaikilah imanmu. Dan perbaguslah takwamu. Tadi definisi wali apa? Maka keimanan dan ketakwaan seorang hanya Allah yang tahu kan? Maka mengjustifikasi si awali itu nggak ada hujah syariahnya. Kalau kita merujuk kepada surat 53 ayat 32. Akhir ayat itu Allah katakan, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu limanittaqa. Surat berapa tadi? Akhir paling akhir dari ayat itu. Jangan kalian merasa diri kalian telah suci. Dia Allah sajalah yang maha mengetahui siapa yang bertakwa di antara kalian. Berarti takwa kita gaib bukan? Bahwa kita melakukan amalan-amalan takwa, tetapi kita mencapai derajat takwa yang tahu siapa? Boleh jadi seseorang beramal dengan tapi tidak ikhlas kan? Pada waktu bersamaan dia berbuat syirik di tempat lain kan? Paham? Nah kalau takwanya hanya Allah yang tahu, pertanyaannya, kewaliannya siapa yang tahu? Allah juga kan? Paham? Bahwa seseorang beramalan dengan amalan-amalan para wali ketakwaan tadi, tetapi apakah dia wali? Hanya Allah yang tahu kewaliannya, sebagaimana hanya Allah sajalah yang tahu ketakwaannya. Makanya saya pernah di Magelang. Diajak teman. Ada wali besar di sini. Orang datang cium tangan bolak-balik gitu loh. Saya datang. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Salaman biasa lalu duduk. Kata kawan saya, kamu gak cium tangannya ngambil berkah. Saya bilang, Ka'bah itu diberkahi Allah. Gak bisa dicucu gimana tangan Kiai. Saya tanya, surat berapa, ayat berapa bahwa Kiai tadi diberkahi Allah? Saya bilang, saya kalau ngalah berkah, kalau hujan turun lebat saya mandi. Syirik kamu, elot yang syirik. Saya bilang, kan Allah bilang di surat 50 ayat 9, kalau hujan itu berkah. Kalau ngalah berkah mandi hujan bukan cium tangan Kiai. Surat berapa? Hafal, bulan depan saya nanya. Catat melulu, hafal enggak? Bapak ini kolektor apa pelajar sih?
Ini gurunya antik juga ya. Baik, coba lihat. Wa nazzalna minas sama'i mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal khasid. Betul? Dan Allah lah yang telah menurunkan air dari langit, yaitu hujan, yang mendatangkan keberkahan. Jadi saya kalau ngalah berkah, saya mandi hujan, kawan. Karena Allah bilang airnya berkah. Adapun tangan kaki berkah, nggak ada dalilnya. Nggak saya dapati itu ayat. Dia bilang kamu dikit-dikit ayat, dikit-dikit ayat lah, masa apa? Paham? Kan kita sedang datang ke kiai, ya agar kita disucikan kiai. Nggak, saya kalau mau suci mandi hujan. Kamu hujan lagi, emang. Lihat surat 25 ayat 54 ya. 48 saya bilang. Surat berapa? Ayat berapa? Wa huwa alladhi arsala riyaha busyran baina yaday rahmah wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Ya, Allah yang meniupkan angin sebagai kabar gembira sebelum datang rahmat. Allah bilang hujan rahmat enggak? Sementara Indonesia untuk menghindari hujan pawang enggak? Kira-kira iblis geleng kepala enggak? Bego lo. Lo nolak keberkahan, lo nolak rahmat lo. Allah bilang hujan berkah enggak? Allah bilang hujan itu rahmat bukan? Orang Indonesia malah cari pawang nolak rahmat bukan? Apa kata iblis? Ternyata bodohnya di luar dugaan. Dan kami turunkan air yang bersih. Dengan air itu, kita pun membersihkan diri kita dari gangguan setan. Surat 8 ayat 11. Surat berapa? Jadi nggak usah ke kiai suci bersihkan diri, ngapain juga. Surat berapa? Para kolektor catat koleksinya tadi. Apa koleksinya tadi? Hari ini banyak sekali koleksi ya. Aduh, ini murid jadi kolektor bener ya. Tapi nggak jadi debt kolektor kan? Coba lihat ya. Idh ghashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijza syaitani wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Allah bilang, lalu aku menurunkan hujan dari langit agar kalian membersihkan diri kalian dari gangguan syaitan dengan air itu. Yang pas itu ke kiai atau ke mandi hujan? Satu, Allah bilang dia rahmat. Yang kedua, Allah bilang dia mengandung keberkahan. Yang ketiga, dia membawa kebersihan. Yang keempat, Allah bilang mensucikan kita dari gangguan. Baru tahu ya fungsi hujannya. Baru tahu kebaikan hujannya. Maka jangan minta pawang. Mana pawang pakai bawang dan celana dalam lagi. Ciao. Kira-kira iblis geleng kepala enggak? Bodohnya. Apa hubungannya celana dalam sama hujan? Apa hubungannya bawang sama Tapi emang Indonesia bangsa irasional kan? Aduh. Maka iblis bilang apa? Andaikan aku tahu, aku tidak minta umur panjang. Jadi saya bilang bahwa dia orang salih, iya. Dia ahli ibadah, iya. Dia beramal dengan amalan takwa, iya. Tapi apakah dia sudah mencapai tingkat muttaqin? Saya serahkan urusannya kepada Allah. Jelas? Karena hanya Allah sajalah yang tahu takwa seseorang. Karena takwanya gaib, maka walinya juga gaib.
Emang wali itu kayak di wisuda, di kantor, di sekolahan gitu? Itulah kenapa saya tadi tidak ikut cium tangan. Karena tangan saya juga lebih bagus daripada tangan kiainya. Saya bilang jujur aja, tadi tangan saya sama tangan kiai bagusan mana? Saya bilang, tangan kamu sih. Nah itulah karena saya cium tangan dia. Ya. Tapi bukan soal bagus tangan tidak bagus. Persoalannya kan nggak boleh cium-cium. Ya. Saya bilang bapak saya tangannya bagus banget. Tapi dia pernah dicium sama anaknya. Paham? Inilah kebodohan orang Indonesia. Salah kabarnya apa? Jatuh kepada kesyirikan. Hulu kan? Yang kita pernah bahas bukan? Hulu terhadap orang-orang saleh. Baik. Udah hafal wasiat-wasiat Allah udah 5 hari ini ya. Para kolektor ya. Artinya 4 ayat yang mendatangkan wasiat. Udah 20 wasiat kan? Betul ya? Kan saya bilang 37 wasiat kan? Salah satunya apa? Wajibnya membagi warisan sebagaimana yang Allah tetapkan. Gak boleh rubah-rubah. Karena kata Allah, yusikumullah, Allah berwasiat kepada kalian soal anak-anak kalian. Jadi gak boleh rubah-rubah wasiat Allah. Paham? Surah 4 ayat 11. Dan 12 kata Allah. Surat berapa? Ayat berapa hai para kolektor? Saya belum bisa mensifati bapak tulab, mahasiswa. Betul? Allah mulai apa? Yusikumullahu fi auladikum. Betul? Kemudian ayat 13-nya. Maaf, ayat 12-nya. Wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Allah mengakhiri, ada yang mengatakan apa? Demikianlah wasiat Allah. Ya. Demikianlah wasiat dari Allah. Baik. Ada pertanyaan. Ustadz, dalam Quran surah 151 disebutkan perbuatan keji. Baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Maksudnya gini. Contoh. Onani. Anda buat di kamar mandi itu tersembunyi enggak? Onani itu perbuatan fahisyah bukan? Karena meletakkan kemaluan tidak pada tempatnya. Jadi menggunakan kemaluan tidak pada tempatnya juga perbuatan fahisyah. Karena di surah 23 Allah bilang apa? Di surah 23 ayat 3 Allah bilang apa? Walladzina li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Berarti meletakkan kemaluan di tempat yang tidak pada tempatnya. Zina, tidak pada tempatnya bukan? Homoseksual, tidak pada tempatnya bukan? Secara terang-terangan. Peluk-pelukan di jalanan, berzina di jalanan. Atau melakukannya tersembunyi yang tidak diketahui orang. Dilarang oleh Allah kedua-duanya. Di mana-mana cenderung perbuatan fahisyah itu biasa terang-terangan atau disembunyikan. Biasa orang berzina itu ditontonin atau disembunyiin. Maksudnya yang disembunyikan, yang tidak terlihat oleh orang. Paham? Yaitu perbuatan-perbuatan fahisyah
yang Anda lakukan tidak diketahui orang. Tapi bukankah Allah Maha mengetahuinya? Zahara itu terlihat. Anda tampakkan depan orang atau Anda sembunyikan di balik penglihatan orang. Kedua-duanya tidak dibolehkan. Paham ya? Zahirnya nampak, terang-terangan, diperlihatkan. Ada yang batin artinya disembunyikan. Ya? Makanya perut itu menyembunyikan sesuatu yang dibaliknya. Paham? Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk orang yang tidak normal, homo atau lesbi, ya. Bagaimana cara mereka bertaubat? Ya, pertama ya meninggalkan taubat dosanya dan bertaubat kepada Allah sebagaimana dosa-dosa lainnya. Sebagaimana dosa-dosa lainnya. Bagaimana cara mereka melaksanakan sunnah atau syariah? Ya sama dengan kita. Misalnya, seorang laki-laki kemudian operasi jadi perempuan. Dari laki-laki dipanggil bunda. Sampai kiamat tetap aja laki-laki. Jadi jangan karena dia udah ganti kelamin perempuan cipika-cipiki. Gak boleh. Tetap aja laki-laki. Karena kata, laisa dzakaru kal unsa. Tidaklah sama laki-laki dan perempuan. Surat 3 ayat 36. Tidak sama laki-laki dan perempuan. Siapa yang dilahirkan dengan onderdil, laki-laki sampai kiamat nggak bisa dirubah. Maka siapa yang operasi untuk mengganti kelamin, dia adalah setan in the game. Karena salah satu cara setan menyesatkan kita adalah merubah ciptaan Allah. Lihat surat 4 An-Nisa ayat 119. Surat berapa? 9. Ayat berapa? 119. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Surat 4 ayat 119. Tuh koleksinya aja salah. Dan aku akan menyuruh mereka merubah ciptaan Allah. Giginya bagus dibehelin. Hidungnya bagus dirubah. Betul? Ya. Wajah udah nenek-nenek dibotok. Ya. Nenek-nenek udah tua makin keriput. Dioperasi lah wajahnya itu. Namanya merubah ciptaan. Apa kata iblis? Huri. Nenek-nenek bodoh jadi korban. Paham? Jadi salah satu tipu daya syaitan. Apa kata setan? Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Saya akan memerintahkan mereka merubah ciptaan Allah. Yang laki-laki enggak kuat jadi laki-laki, perempuan enggak kuat jadi perempuan, maka ya dirubahlah kelaminnya tadi. Kalau sesuatu perbuatan setan haram atau halal? Jadi orang yang merubah kemaluannya, merubah jenis kelaminnya, kira-kira dia setan in the game nggak? Namanya partai koalisi setan itu namanya itu. Jadi perempuan koalisi setan namanya. Nah, nggak usah disingkat, nggak usah nanti nggak enak kedengarannya. Nah, pokoknya perempuan koalisi setan aja lah. Atau perempuan kawanan setan. Nggak usah disingkat, perempuan kawanan setan. Nggak usah disingkat ya. Jadi kalau kita singkat, nanti orang tersinggung. Jelas ya? Tadi laki-laki merubah dirinya namanya pria kawanan setan. Kalau perempuan merubah kemaluannya di laki-laki, perempuan kawanan setan juga. Tapi jangan disingkat saya bilang. Paham?
Tidak boleh, haram hukumnya. Jadi andai kata mereka merubah kemaluannya, makanya orang ini bikin repot loh. Hidup bikin susah, mati bikin repot. Ya, yang mau mandiin perempuan, tubuhnya laki-laki harus disentuh. Yang mau datang laki-laki, kemaluannya awewe, kan repot juga itu. Aduh, ini mati, hidup bikin susah, mati bikin repot, bukan? Nah, doanya juga bingung ini. Wow. Nah, saya pernah bilang, nanti kalau mati kita sholat saja. Allahumma gfirlahu. Allahumma gfirlahu ha. Katalah huha huha huha. Atau ha huha huha. Saya pernah guyon. Nanti kalau ibu mati, saya kalau disuruh sholat bingung pak doanya. Maka saya berdoa saja. Allahumma gfirlahu. Wa afihuha. Ya, lama-lama hai. Paham ya? Ini jadi Allah alam itu. Enggak boleh. Ya, tadi berlaku syariat. Yang laki-laki tetap laki-laki dinormalkan, perempuan dinormalkan. Enggak boleh syariat mengikuti mereka. Mereka harus mengikuti syariat. Enggak boleh orang syariat mengikuti orang. Rusak itu syariat. Saya punya kenalan orang Inggris. Dia mengatakan, Pak Salim tahu nggak? Pakai bahasa Inggris dia. Yang terakhir suaminya. Di Inggris, tempat ibadah kami sekarang anak muda malas pergi ibadah. Maka tokoh-tokoh agama kami merubah lagu-lagu itu rohani jadi jazz. Ada yang jadi rock. Ada pengaruh tapi nggak banyak amat. Saya bilang, kasihan Tuhanmu ya. Dia bilang, kenapa? Ya Tuhan saya nggak boleh. Tuhan saya memaksa kita harus tunduk pada kemauan Tuhan. Bukan Tuhan mengikuti kemauan hambanya. Kalau Tuhan dipaksa mengikuti kemauan hambanya, Tuhan banci namanya. Kasihan sekali Tuhanmu. Dipaksa untuk mengikuti kemauan hambanya. Dia pikir betul juga ya. Dia bilang gimana? Oh tidak bisa. Tidak boleh sholat itu dirubah rakaatnya. Kenapa? Karena Tuhan punya hak mempresuh. Kami hanya sami'na. Jadi kasihan benar Tuhan itu ya. Saya bilang. Itu Tuhan banci itu namanya itu. Nah. Karena Tuhan mengikuti selera manusia. Ya. Tapi saya yakin Tuhan pasti cemberut. Tuhan bilang sakitnya itu di sini. Karena Tuhan mau bisa ngapa-ngapain dia. Ya. Saya bilang ke dia. Andaikan Tuhan mau bisa ngomong, kasih Tuhan mau bilang sakitnya itu di sini. Kenapa? Karena saya dipaksa ngikutin kemauan hamba. Nggak boleh, ikuti syariat. Syariat diikuti, bukan syariat mengikuti. Paham? Kita mengikuti syariat, bukan kita yang diikuti oleh syariat. Tadi numpang di bumi siapa? Tadi siapa yang memiliki bumi? Maka ia berhak memiliki aturan yang numpang atau yang memberi tumpangan. Ya, jangan kayak Pak Eli tadi. Oh, rasbah. Sudah menumpang belotot untuk pula kau. Tak boleh lah itu. Tak elok lah itu. Ya. Udah naik metro mini kok gitu kan. Duduk manis sesuai aturan San Soviet. Tak boleh kau wira-wiri. Paham? Jadi apapun alasannya semua orang ikut syariat. Paham? Syariat sifatnya mengikat. Diikuti bukan mengikuti. Paham? Kita yang mengikuti syariat bukan kita yang diikuti oleh syariat. Paham anak-anak? Mudah-mudahan saya kira habis Ramadan kita baru nanjak ya. Baru Bu. Jadi kalau Ramadan orang salih itu wajar. Saya kalau di sini, waduh, orang itu di bulan Ramadan tuh salihnya luar biasa. Saya nggak ada yang istimewa kok. Dan neraka di muka tuh, surga di muka. Setan di belakang, wajar lah kalau bapak saleh. Tapi baru lepas keladas, saya kira gigi-gigi pada macet. Salat malamnya masih mudah-mudahan.
Qurannya baru belum baca Quran lagi kan? Udah mulai baca Quran belum? Udah khatam belum? Udah 18 hari belum khatam heran saya. Jadi biasa kalau malam Ramadan, malam Id, ayah saya biasa kumpulin anak-anaknya. Biasa ada pidato akhir Ramadan, saya suka bilang. Begitu kita kumpul tuh bapak mau pidato, namanya perpisahan dengan Ramadan. Nah, ayahku bilang, Ramadan pergi, Tuhan kalian tidak pernah pergi selamanya. Demi Allah, tidak ada perbedaan Ramadan. Jadi hak Allah dipenuhi karena tidak ada perbedaan antara Ramadan dengan terluar kecuali 3 saja. 1, Allah syariatkan wajibnya puasa di siang hari. Itu bedanya saja. Paham? Yang kedua, Allah berikan spesial keberkahan di bulan Ramadan dengan dibukakannya pintu surga. Yang ketiga, Allah memuliakan 10 malam. Allah bersuka walayalin asyar. Dan Allah jadi Lailatul Qadar. Selebihnya tidak ada ibadah lain yang pernah Allah sisipkan khusus Ramadan kecuali ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan. Dan ketahuilah Ramadan berakhir, tapi kewajiban tidak berakhir. Ramadan pergi, Tuhan tetap diibadahi. Dan kita tidak menunggu Ramadan berikut anak-anakku, kita sedang menunggu mati. Dan Allah berfirman kepada kita di surat 15 ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tetaplah beribadah kepada Tuhanmu sampai kematian datang menemuimu. Lalu bapakku mengatakan, Tuhan, ya Allah saksikanlah, aku telah menerangkan kepada anak-anakku, ya Allah. Dan jangan engkau azab aku, ya Allah, karena kelalaian mereka. Saya suka bilang, gak usah ngancam kali, biasa aja. Ya, bapak saya sangat santun sekali. Jadi anak-anaknya gak perlu dimarahin. Ya, saya bilang, Pak, nasihat aja, gak usah ngancam deh. Ya, jadi Ramadan pergi, Allah pergi enggak? Ya, kita menunggu Ramadan atau menunggu mati? Kewajiban kita beramal di Ramadan atau sempatnya hidup? Mati dalam keadaan bertakwa atau mati dalam keadaan di bulan Ramadan? Bikin pertanyaan-pertanyaan aja. Nah, kita ingin mati dalam keadaan bertakwa atau mati di bulan Ramadan? Nasrani juga mati Ramadan nggak ngefek loh. Paham ya? Paham? Nah, itu jadi pertanyaan. Mulai hari ini tancap gas ya. Karena apa? Medan makin berat. Ya, neraka dibuka lagi enggak? Surga ditutup lagi enggak? Berarti kita punya kewajiban menutupnya, bukan? Kita punya kewajiban membuka surga, bukan? Dan beban kita bagaimana cara mengalahkan nafsu dan syaitan. Berat enggak pekerjaan? Tapi dari dulu kolektor aja. Kami enggak. Mudah-mudahan kolektor catatan, tapi kolektor amal juga, insya Allah. Kan enak kalau rekaman jadi kolektor amal kan? Insya Allah. Ya, apalagi aki-aki saya ulangi tadi sudah bilang di awal. Kata Nabi dalam hadis Tirmizi, a'maru ummati rata-rata umur umatku baina sittun wa sab'un. Antara 60 dan 70. Sedikit yang di atas itu. Jadi yang 40 masih boleh menghayal, 30 tambah. Tapi yang udah 70 jangan menghayal lagi. Berdasarkan hadis tadi, yang 70 cepat tobat. Persiapkan bekal untuk kubur. Jangan mikir dikuburkan di mana, urusan anak muda nantinya. Bapak-bapak nggak usah nanya ya Pak, yang pakai belangkon ini ya. Nggak usah nanya, nggak usah mikir. Kira-kira gue mati di mana ya, nggak usah nanya Pak. Paham ya? Udah 70 belum? Nah, udah lebih kan? Sedikit dari itu. Jangan menghayal lagi ya Pak. Karena kata Nabi tadi, nggak usah menghayal. Yang 40 boleh menghayal. Paham? Berdasarkan hadis Nabi tadi. Paham? Kalau pakai hadis Nabi tadi, yang 40 boleh menghayal, 50 boleh menghayal. Yang 70 Allah jangan menghayal loh. Dan mulai hari ini nggak usah mikir dikuburkan di mana, urusan orang hidup. Paham? Jadi yang sudah membeli Sandihego, ambil uangnya, bangun masjid. Ya? Ada yang nanya, Pak Salim, kalau saya mati,
Lalu mereka buang sayang di laut. Kan Allah nggak nanya, kenapa kamu dibuang di laut? Nggak ditanya. Yang dibuang nggak ditanya, yang ditanya yang membuang. Islam itu mudah memahaminya, nggak usah susah, nggak usah ribet urusannya. Ya, apalagi hadis sama saya lebih mudah lagi. Mudah catatnya maksudnya. Baik, saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu